Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya akan melaksanakan OJL untuk pengimbasan dari kegiatan 7 jurus BK Hebat yang kali lalu saya ikuti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelola emosi, jurus kedua, kelola emosi. Nah, adapun nanti kita akan menggunakan metode ARKA, yakni aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kita akan mulai materinya. Yang pertama, karena sudah datang di Padepokan, jadi ceritanya kita berada di Padepokan. Kita ini semua calon pendekar, pendamping pendidikan karakter. Jadi, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan Anda. Oke, mungkin saya akan bagikan kertas. Saya akan membagikan kertas. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu orang satu lembar kertas. Nah, Bapak Ibu, kertas ini sebelumnya saya akan membacakan sebuah cerita dan nanti Bapak Ibu diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas yang sekarang Bapak Ibu pegang. Nah, jika Bapak Ibu merasa senang, silahkan kertas tersebut bisa diusap-usap. Kalau jika merasa kesal, kertas tersebut bisa diremas. Dan jika merasa marah, kertas tersebut bisa disobek. Jadi sesuai nanti alur ceritanya. Saya akan bacakan cerita dan apa yang dirasakan bisa disalurkan melalui kertas yang Bapak Ibu pegang. Kita mulai ya. Nah, cerita pertama. Pagi itu, Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Jadi ceritanya Bapak Ibu guru sedang berangkat menuju sekolah mengendarai sepeda motor. Nah, bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silahkan direfleksikan melalui kertasnya. Oke. Yang kedua, nah, Bapak Ibu sudah sampai di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Tetapi belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Silakan kertasnya. Apa yang Bapak Ibu rasakan boleh disalurkan lagi melalui kertasnya. Nah, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak atau Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar karena bahan ajarnya hilang entah kemana. Silakan kertasnya mau diapakan lagi. Nah, di tengah pelajaran saat Bapak atau Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Sudah datang terlambat, dia tidak perhatikan lagi. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang tertidur lelap. Ketiduran rupanya. Silahkan Pak, bagaimana perasaannya Bu? Perasaannya disalurkan lagi. Nah, yang kelima, tidak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggui ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Nah, silahkan kertasnya diapakan lagi, silahkan. Nah, yang keenam, aduh Ibu Olin terlalu menghayati. Yang keenam, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak, Bu,
tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak atau Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bapak atau Ibu melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Nah, sekarang Bapak atau Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang ada di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Silakan disalurkan lagi emosi melalui kertasnya. Nah, sekarang kita mau berdiskusi. Nah, yang pertama tadi, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Ya, sudah koyak. Ada yang robek? Waduh, mungkin itu ternyata sudah emosi. Sudah emosi. Oh, hilang perangkat pengawas. Oh, ya, emosi. Oh, sudah robek sedikit. Nah, apakah Bapak atau Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertasnya? Kalau melalui cerita yang tadi, Bu, Pak, bagaimana menyesal? Ada rasa menyesal? Oke. Yang ketiga, jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ada yang mau menjawab? Bagaimana seharusnya bersikap seandainya kertas ini adalah siswa kita? Sudah sempat marah-marah tadi sama siapa? Siswanya yang terlambat, Andi. Kira-kira bagaimana seharusnya kita bersikap? Bu Esri? Kalau dari saya sendiri sebenarnya sikap yang tadi itu kurang tepat ya, yang langsung saja emosi ketika mendapati siswa yang terlambat. Seharusnya ditanya dulu baik-baik, kemudian ditanya alasannya. Setelah itu, setelah kita mendengarkan alasan dari anak tersebut, baru nanti ditentukan bagaimana langkah selanjutnya. Apakah tetap seperti emosi sebelumnya atau bisa saja kan yang tadi ceritanya itu karena bapaknya itu yang sakit, kemudian juga ini anak sebenarnya baik. Dia tetap mengusahakan pergi sekolah meskipun orang tuanya dalam kondisi sakit, bahkan tadi masuk ICU. Itu sebenarnya bisa diapresiasi dari anak ini. Jadi tindakan yang seharusnya itu boleh saja kita mengizinkan anak ini masuk, mengingat kondisi orang tuanya yang seperti itu. Begitu saja. Oke. Oh, jadi tetap mengizinkan dan ditanya alasannya kenapa bisa terlambat ya. Mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu itu tadi karena kita sebagai manusia biasa tertentu merasa marah karena keadaan ini, tapi kita belum mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi penyebab itu. Nah, maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengenali atau mengendalikan emosi. Kita bisa menggunakan ini, peta emosi. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengenali emosi atau mengendalikan emosi kita. Nah, Elias dan Arnold mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali, mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, melalui empati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Jadi, konsep pembelajaran sosial emosional ini ada 5 komponennya. Komponen yang pertama itu self-awareness atau menyadari diri, yakni kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ada self-management atau mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda-beda. Ada responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yakni membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ada juga relationship skill, yaitu terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang kelima ada social awareness atau kepedulian sosial, yakni kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, sekarang kita mau mengenali peta emosi lagi melalui kenali dan kendali. Kenali dan kendali.
Jadi di dalam otak kita itu ada neokorteks, limbik, dan reptil. Nah, neokorteks ini adalah bagian yang mengatur tentang cara berpikir logis kita. Dan terus limbik itu dia mengatur empati. Dan otak reptil ini biasanya yang perilaku yang kayak perilaku barbar begitu. Jadi kalau ketika kita marah kita langsung buar atau ngamuk-ngamuk, mencak-mencak atau bisa sampai memukul. Nah, itu diatur di bagian reptil. Nah, sekarang saya mau analogikan dari pergelangan tangan kita. Nah, pergelangan tangan kita, anggap ini di bagian pergelangan ini adalah neokorteksnya tadi. Terus ini otak reptil kita, jempolnya, dan ini adalah sistem limbik. Di situ dikatakan pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Nah, jadi kalau seperti ini kita masih tenang. Tapi jika ada sesuatu yang memicu emosi, umpamanya yang muncul rasa marah, ya mulai ada yang terbuka. Jadi ini umpamanya sistem limbiknya sudah terbuka. Nah, tapi otak reptilnya masih bisa ditahan. Tapi kalau umpamanya emosi terus-menerus dan tidak bisa mengendalikan, jadi sistem limbik dan neokorteks tadi sudah tidak berfungsi. Jadi otak reptilnya lepas. Ini biasa yang mengakibatkan saat marah kita ngamuk, mencak-mencak. Jadi tidak ada lagi pengendalian diri. Nah, seperti kayak di situ gambarnya ada guru dan siswanya yang sama-sama marah, berarti otak reptilnya sama-sama sudah tidak bekerja, sudah lepas ceritanya. Otak reptilnya yang sudah sama-sama bekerja. Jadi ini tadi sudah terlepas, akhirnya mereka saling marah-marah, bertengkar di situ. Nah, kalau yang seperti ini kayaknya dia lagi menenangkan adiknya. Ini otak reptilnya bisa ditahan. Dia suruh adiknya untuk tenang, sabar, sabar. Jadi adiknya yang tadinya sudah hampir lepas semua, tapi dia tetap utuh karena sudah ditenangkan sama kakaknya. Jadi otak reptilnya tidak jadi lepas. Nah, bagaimana caranya supaya otak reptil ini kita tidak lepas? Boleh juga ada dengan cara teknik jeda. Biasanya kalau kita emosi langsung duar. Tapi kalau kita pakai teknik jeda, emosi kita tahan dulu. Kita berpikir dulu. Berpikir dulu, umpamanya kalau saya marah ini sebentar, apa sih manfaatnya? Kalau saya marah, kalau saya ngamuk atau saya memukul, apakah ada manfaatnya? Yang ada bikin masalah baru lagi. Jadi kalau kita pakai teknik jeda, kita marah tidak langsung ngamuk, ditahan dulu, berpikir beberapa menit, menenangkan diri, bisa juga tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tapi jangan hembuskan dari tempat lain, nanti lain yang keluar. Jadi tarik nafas, hembuskan begitu, atau menghitung sampai 10 sampai amarah kita reda, baru kita memberikan respon. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah belajar konsepnya. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Jadi nanti saya minta Bapak atau Ibu berkelompok dua-dua orang saja, jadi karena kita cuma berenam, dua-dua orang. Nanti kelompok 1 buat papan cuaca, kelompok 1, kelompok 2-nya membuat roda pilihan, dan kelompok 3-nya membuat emoticon tracker. Gimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita akan presentasi ya, mulai dari kelompok 1. Terima kasih media yang saya gunakan, yaitu papan cuaca ya, emosi. papan cuaca. Nah, jika cuacanya cerah maka saya senang. Jika hujan maka saya juga sedih, seperti air hujan yang turun. Begitupun Ya, juga air matanya air mataku. Ya, Bu Esri akan mempresentasikan kelompok 2 itu roda pilihan. Roda pilihan, Bu Di? Iya, roda pilihan. Jadi cara penggunaannya kira-kira bagaimana roda pilihan ini, Bu? Oke. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan roda pilihan ya. Jadi ketika kita mengalami emosi, kita boleh memilih dari roda pilihan ini. Ya. Misal contohnya, saya sementara emosi di kelas karena ada yang bermain-main. Maka saya akan memilih untuk menggunakan
Roda use and I message. Ini maksudnya saya akan menyampaikan kepada mereka bahwa saya tidak senang kalau kalian berbuat seperti ini. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, Terima makasih kasih. Bu Esri. Kelompok 3, siapa yang akan presentasi? Oh, Bu Icel. Apa ini? Oh, emotion tracker. Kelompok 3, emotion tracker. Emotion tracker. Jadi Ya, bagaimana jadi yang digunakan, Bu? kami memakai Emotion tracker, emotion tracker. Nah, jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Ya Nah, di sama hari- kayak hari sekolah kita, Senin Ya, sampai Jumat Senin- saja. Ya betul. Nah, jadi di hari Senin itu kami mengambil gambar yang datar, jadi seperti biasa Oh ya, saja. datar biasa saja. Ya, kemudian di hari Hari Selasa Selasa. itu kami mengambil emot yang agak sedih. Oh, sedih. Mungkin muridnya nakal, bikin Iya, sedih karena, ya, iya, bikin betul. galau. Kemudian di hari Rabu kami mengambil emot yang penuh senyum, Penuh yang senyum. Oh, senyum iya. dan semangat. Ya. Jadi emotion tracker ini menggambarkan emosi harian kita, apa yang kita rasakan setiap hari. Nah, karena tadi Bapak Ibu sudah berhasil semua menggambarkan mulai dari roda pilihan, emotion tracker, dan Bu Gebi tadi apa? Cuaca, papan cuaca emosi, artinya sudah lulus untuk jurus yang kedua, kelola emosi. Sudah paham semua tadi, sampai medianya sudah diberikan, apalagi yang Bu Esri bilang kalau saya dalam kelas, saya marah, saya tidak langsung ngamuk, tapi saya memberi message ke anak-anak, supaya anak-anak paham dan merubah perilakunya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah diluangkan. Semoga ilmunya berguna untuk digunakan selama mengajar nanti. Oke.